Kami awali penelusuran dengan mendatangi tempat kejadian perkara di wilayah Tabasari, Jakarta Barat. Inilah minimarket yang menjadi korban perampokan 5 pelaku pada pagi hari. Di dalam minimarket, sejumlah pegawai diancam para pelaku bersenjata api. 3 pelaku turun dari mobil, 3 pelaku ini masuk ke dalam Indomaret menggunakan senjata api dan celurit. Kemudian menggunakan masker. 3 pelaku masuk ke dalam Indomaret, salah satu pelaku langsung mendatangi karyawati Indomaret untuk menanyakan di mana uang yang disimpan di Indomaret dengan menodongkan senjata api dan celuritnya. Setelah itu, merampas uang yang ada di kasir. Setelah merampas uang yang ada di kasir, beliau ini sebagai karyawati Indomaret diseret oleh pelaku. Oke, yang berjumlah 3 orang. Berjumlah 3 orang ini. Menanyakan uang berangkas di mana, dan mereka bertiga beserta beliaunya karyawati Indomaret menuju ke lokasi penyimpanan uang di berangkas di atas. Lokasi penyimpanan, oke. Baik Pak, selama pelaku ini ingin mengambil uang di berangkas, lalu ada berapa jumlah pelaku yang menjaga di lantai 1 ini? Dari 3 pelaku yang masuk, 1 pelaku berjaga di bawah. 1 pelaku berjaga di bawah. Inisial F. Kemudian kedua pelaku, inisial R dan H, menyeret karyawati inisial Y untuk menunjukkan lokasi berangkas di atas. Sebagaimana kita ketahui bahwa 3 orang yang berjaga di Indomaret ini dari pihak korban adalah yang pertama berperan sebagai kepala toko, yang kedua berperan sebagai karyawan, dan yang ketiga sebagai kasir. Sebagai kasir, oke. Jadi mengambil uang di berangkas ini adalah seorang kepala toko dari minimarket ini ya Pak? Ya, karena kepala toko yang tahu kode berangkasnya. Karena dia dalam keadaan terancam, dia memberikan kode itu kepada pelaku. Nah, ini kita sudah berada di lokasi TKP tempat pengambilan berangkas ya Pak ya. Nah, ini apa yang dilakukan pelaku saat itu Pak? Jadi para pelaku, kedua orang pelaku yang naik, inisial R dan H, itu menyeret karyawati tersebut. Dan sampai ke sini, kemudian ada kepala toko yang berjaga di sini. Oh, berarti kepala toko sudah ada di atas ya Pak ya? Sudah ada di atas. Nah, kemudian kedua orang pelaku yang naik ke atas, itu menodongkan senjata api dan celurit, dan mengancam, buka berangkasnya dengan menggunakan sajam dan senpi. Setelah itu karena para karyawan ini merasa terancam, dengan terpaksa mereka membuka berangkas uang yang ada di loker Indomaret tersebut. Korban mengaku sempat melihat salah seorang pelaku menyamar sebagai pembeli minimarket. Tidak disadari, pelaku tiba-tiba berada di belakang korban dan mengancam dirinya. Jadi toko udah buka Kak pukul 5.30. Nah, kami udah melayani 2 konsumen Kak. Pada saat itu udah buka toko posisi. Terus jam 6:09 ada pelaku masuk 1 orang. Saya lagi bebenah sepatu di bawah. Terus pas masuk ada yang mencekik leher saya dari belakang. Saya kira teman saya, ternyata bukan. Terus dia sambil menodongkan pistolnya Kak di sini. Dia sambil ngomong, "Di mana kunci berangkas?" gitu Kak. Jadi pertama memang pelaku ini berpura-pura sebagai customer. Iya, pertamanya dia tuh yang 1 orang itu dia jalan dulu Kak sebagai konsumen. Nunggu sepi mungkin Kak. Oh, jadi kira-kira ada berapa lama waktu dia mengancam Mbak waktu itu? Lumayan cepat sih Kak, ada 5 menitan. Ada 5 menit. Lalu apa saja yang dikatakan pelaku saat itu? Di mana kunci berangkas gitu Kak. Saya jawab, saya nggak tahu, saya nggak pegang gitu. Lalu saya ditarik leher saya digiring untuk ke pintu belakang. Nah, di pintu belakang itu temennya sudah standby Kak, jaga depan pintu gitu. Nah, kami jalan, yang bawa celurit itu depan saya. Nah, yang saya di tengah sambil dicekik sama di pistol ininya gitu. Saya digiring ke depan, ke atas. Terus saya melihat kepala toko saya baru jalan dekat depan gudang Kak gitu. Terus apa yang dikatakan pelaku kepada kepala toko saat itu? Jangan berisik gitu, buka berangkasnya gitu Kak. Akhirnya dibuka? Iya, dibuka. Kita juga disuruh mingkir, disuruh mingkir, suruh menjauh. Ya mereka ngambil uangnya semuanya Kak. Setelah dia ngambil uang semuanya, dia lari Kak. Terus ya kita kejar dong Kak, sampai jatuh di tangga kita kejar. Habis itu kita lari keluar juga, mereka naik mobil, udah pergi duluan mobil. Polisi dapat menangkap kelima tersangka, namun 2 tersangka tewas lantaran melawan saat ditangkap.
Sebelum di Taman Sari, para pelaku secara terpisah telah merampok di sejumlah minimarket. Bagaimanakah perampokan tersebut dirancang? Keliling-keliling nyari Indomaretnya dulu, Pak. Sampai Yang menentukan target siapa? Rizky sama Hendra, Pak. Sebelumnya disurvei dulu. Iya, Pak. Berapa orang pada saat melakukan perampokan? 3 orang, Pak, ke dalam. Semuanya total? Kerugiannya Enggak, total yang 4 orang, Pak. 4 orang ya. Terus apa saja peran-perannya? 1 orang supir, Pak. 1 orang sebagai supir, kemudian 2 orang ke karyawan Indomaret, Pak. 1 lagi. 1 orang lagi jaga-jaga di depan Indomaret, Pak. Apakah selalu membawa senjata api dan senjata tajam setiap melakukan perampokan? Iya, Pak. Yang megang senpi siapa? Senjata api. Rizky Ara, Pak. Terus untuk apa senjata api dan senjata tajam tersebut? Untuk menakut-nakutin karyawan Indomaret, Pak. Apakah selalu mengancam berangkas minimarket? Iya, Pak. Setelah berhasil mendapatkan berangkas, bagaimana proses selanjutnya? Berusaha ke mobil untuk kabur, Pak. Sudah berapa kali saudara melakukan perampokan minimarket? 3 kali, Pak. 3 kali. Di mana saja? Taman Sari, Persanggaraan, sama di Bekasi Timur, Pak. Mengapa saudara dan teman-teman selalu memilih minimarket untuk dirampok? Itu ide dari Rizky Ara. Polisi menuturkan para pelaku sengaja memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, berpura-pura sebagai pembeli, para pelaku mengincar penjagaan yang lemah. Ya, jadi kejadian perampokan di minimarket ini sudah terjadi beberapa kali, bukan saja di Jakarta Barat, tapi di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, untuk Mei dan Juni ini saja terjadi 4 kali, paling tidak ya, yaitu di Jakarta Timur sekali, Jakarta Selatan sekali, Jakarta Barat 2 kali. Nah, memang yang disasar oleh mereka yaitu minimarket yang minim penjaga, baik penjaga pelayan minimarketnya sendiri maupun tukang parkir di depan. Jadi mereka sambil lewat, yang paling minim penjagaan itu yang dihajar sama mereka. Ya, yang pasti kelompok ini memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini, di mana memang banyak orang yang tidak keluar rumah, ya. Jadi mereka caranya yaitu mereka survei sambil lewat. Sambil lewat, kalau memang kelihatan ada minimarket yang sepi, nah mereka muter lagi. Istilahnya menggambar. Kalau sangat kondusif bagi mereka, mereka turun dulu, pura-pura sebagai pembeli, lihat di dalam ada siapa. Kalau ada pembeli lain pun mereka nggak berani. Jadi kalau hanya mereka dan penjaga, dan itu pun dilihat kalau memang penjaganya mungkin lemah atau cuma 1 perempuan dan sebagainya, di luar tidak ada tukang parkir, yang mereka berani. Ada berapa pelaku yang ditangkap, Pak? Yang di kasus yang kami ungkap ini ada 5 orang. 5 orang dengan peranannya masing-masing. Dan masing-masing dari 5 orang ini berbeda TKP-nya. Kecuali yang terjadi di Taman Sari, mereka ini memang pas lagi bersama-sama untuk melakukan. Tapi setelah kita dalami, di setiap masing-masing mereka, ada yang pernah main sendirian, ada yang main 2 kali, ada yang 3 kali, dan 4 kali. Gitu. Jadi, waktu kejadian yang terakhir di Taman Sari yang kita ungkap, itu berhasil menangkap 5 orang. Satunya kaptennya, yang kemudian ketika dilakukan penangkapan, dia menyerang petugas. Akhirnya diberikan tindakan tegas terukur. Saat melakukan proses penangkapan ini, Pak, apakah sempat pelaku mengancam polisi? Ya, ketika ditangkap, kan itu ditangkap di beberapa tempat, di Jakarta Barat, kemudian di Bantar Gebang, di Cilengsi,
kebetulan ada dua yang mereka 4 orang itu melawan, rata-rata melawan. Karena memang mereka ini kelompok yang cukup nekat dan tidak segan-segan untuk melukai. Nah, ketika mau ditangkap, dia menyerang petugas sehingga diberikan tindakan tegas terukur. Yang 2 selamat dalam perjalanan dibawa ke Kramat Jati, bisa tertolong. Yang 2-nya tidak tertolong. Salah satunya itu kaptennya yang namanya RH alias HP. Berdasarkan kajian kriminologi, perubahan sosial di masyarakat dapat membuat kejahatan jalanan meningkat. Kesulitan ekonomi menjadi faktor utama memotivasi pelaku. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kami tim gelar perkara melakukan wawancara dengan pengamat kriminolog melalui video telekonferensi. Saat ini sudah bersama saya dengan Ibu Eva. Kita akan langsung wawancara. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya, apakah Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Saya dengar. Ya. Baik, Ibu, ini terkait kasus perampokan minimarket bersenpi, Bu. Ini apakah selalu menjadi hal yang sering terjadi di kala masa PSBB ini, Bu? Dan apa yang menjadi latar belakang para pelaku melakukan hal ini? Yang pertama sebetulnya ya, Mbak ya, kalau dari sisi atau dari pandangan teoritis, ini kita tidak bisa pungkiri adanya dinamika atau perubahan sosial di dalam masyarakat terkait dengan PSBB, terkait dengan COVID juga. Ya, kalau kita bicara tentang motif ya Mbak ya, kita paham perkembangan situasi sekarang, kesulitan ekonomi terjadi di masyarakat, gitu ya, itu satu realita dan dampak dari apa yang kita alami PSBB maupun adanya bencana COVID ini. Nah, paling tidak kalau kita lihat secara sederhana, munculnya motif-motif ya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu tidak bisa dihindari. Maka yang terjadi kalau kita lihat meningkatnya angka kriminalitas, khususnya kalau kita bicara tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan materi atau kepemilikan, itu menjadi meningkat ya. Nah, di sisi lain tentunya kita bicara soal kesempatan. Ya. Kesempatan kemudian itu terjadi. Jadi ada hal yang lain. Tidak mungkin kemudian para penjahat-penjahat yang dikarenakan karena motif ekonomi seperti itu kemudian melakukan sesuatu tindakan yang katakanlah berupa kejahatan-kejahatan yang levelnya atau tingkatnya itu menjadi berat gitu ya. Yang terjadi kebanyakan tentunya saya kira kejahatan-kejahatan ringan yang sering kita sebut sebagai street crime, ya kejahatan jalanan, perampokan, kemudian pemerasan, ya penipuan, itu yang kemudian terjadi dan kita lihat itu banyak terjadi pada masa pandemi ini. Ada dua hal sebetulnya. Masa PSBB ini kita tahu kebanyakan jalan-jalan itu menjadi sepi, ya himbauan orang untuk tinggal di rumah menyebabkan akses kita ke jalanan atau interaksi kita terhadap tempat-tempat umum itu menjadi lengan. Ya. Di sini kemudian juga memunculkan satu kesempatan sebetulnya. Maka minimarket, toko gitu ya, atau supermarket kecil gitu yang kemudian minim sekali keamanan itu tentunya menjadi incaran dan menjadi sasaran empuk dari tindak pidana dalam kategori street crime. Akibat pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat yang mulai kehilangan pekerjaan di masa PSBB. Akibatnya, marak terjadi aksi perampokan minimarket, salah satunya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Dari kasus ini, kelima tersangka mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Walaupun polisi berhasil melumpuhkan aksi perampokan yang rencananya akan merampok minimarket di Bogor, Jawa Barat, masih ada satu pelaku yang masih dicari oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat. Dari hal ini kita sebagai masyarakat, apalagi dari pihak minimarket harus berhati-hati. Tak heran, nyawalah sebagai taruhannya. Gracia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.